Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Matematika Lovers. Kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke titik, ya, yang merupakan kelanjutan dari pelajaran kita sebelumnya mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, ini merupakan materi kelas 12 matematika wajib, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya mau memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambar yang pasti semuanya sudah mengenal, ya, sudah cukup familiar. Ini merupakan gambar Google Maps yang saya ambil sendiri, ya, yang menyatakan uh, jalan yang menghubungkan rumah saya yang ada di Jalan Arya Banjarketas dengan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Jalan Pejanggi. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat rute yang berwarna biru itu panjang lintasannya sejauh 5,9 km. Ya, jadi sebenarnya di sini ada beberapa jalan yang menghubungkan Jalan Arya Banjarketas ke kantor gubernur, ya. Cuman di sini yang menjadi fokus kita, perhatikan jalan yang berwarna biru atau lintasan jalan yang berwarna biru, ya. Jadi dari sini ini jaraknya sejauh 5,9 km, ya. Nah, apa kaitannya sama pelajaran kita kali ini? Pertanyaannya, apakah jarak yang 5,9 km menurut Google Maps ini sama dengan pengertian jarak yang nanti akan kita pelajari saat ini, ya. Nah, nanti kita jawab sama-sama, ya. Jawabannya disimpan dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya mau mengingatkan sedikit mengenai teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras ini sebenarnya merupakan materi di SMP, ya, pernah dipelajari di SMP. Tapi di sini saya singgung kembali karena nanti kita akan banyak menggunakan teorema Pythagoras dalam menentukan jarak dari titik ke titik. Teorema Pythagoras itu berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi selain segitiga siku-siku, teorema Pythagoras tidak bisa kita gunakan. Yang mana berdasarkan teorema Pythagoras, maka berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sehingga dari segitiga ABC ini, maka berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya. Ini sekilas mengenai teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita, jarak titik ke titik. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah gambar, ya, sebuah ilustrasi yang mana gambar ini terdiri dari titik-titik dan garis. Titik-titik menyatakan kota dan garis menyatakan jalan yang menghubungkan kota-kota. Nah, jika Syabir berencana menuju kota C berangkat dari kota A, maka tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Syabir dan tulislah kemungkinan rute yang ditempuh oleh Syabir. Nah, oke, kita selesaikan sama-sama. Perhatikan kembali gambarnya. Jadi kotanya ada 4, ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Dengan jarak masing-masing sudah tertuliskan di sana, ya. Nah, kemungkinannya bisa kita lihat pada tabel ini. Jadi kemungkinan yang pertama yang bisa ditempuh oleh Sabir yaitu berangkat dari kota A menuju kota D baru ke kota C, sehingga panjang lintasannya sejauh 20 ditambah 23 sama dengan 43 km. Lintasan yang kedua dari kota A menuju kota D ke kota B baru ke kota C, sehingga panjang lintasannya 55 km. Kemudian yang ketiga dari kota A ke
ke kota C langsung. Nah, kita bisa melihat di gambar dari kota A ke kota C, panjang lintasannya sejauh 27 km. Nah, yang keempat, dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C, panjang lintasannya 34 km. Dan yang kelima, dari kota A ke kota B, baru ke kota D, kemudian ke kota C, ya, sehingga panjang lintasannya 16 tambah 17 tambah 23 sama dengan 56 km. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira lintasan terpendeknya yang mana? Dari 5 kemungkinan rute yang bisa ditempuh oleh Sabir, ya, jadi dari tabel kita bisa melihat rute terpendeknya adalah 27 km. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Jarak dari kota A ke C, kira-kira dari tabel itu, dari 5 rute yang mungkin ditempuh oleh Sabir, yang manakah yang menyatakan jarak dari kota A ke kota C? Ya, jadi jarak dari kota A ke kota C adalah 27 km. Nah, di sini silakan perhatikan antara lintasan terpendek dan jarak dari kota A ke kota C. Lintasan terpendeknya 27 dan jaraknya juga 27 km, ya. Nah, sehingga berdasarkan ilustrasi perjalanan Sabir tadi yang berangkat dari kota A menuju kota C, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai pengertian jarak titik ke titik, ya. Jadi kira-kira seperti apa pengertiannya? Jadi jarak antara dua titik adalah lintasan terpendek yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Sehingga jika misalnya ada dua titik seperti ini, ada titik A dan titik B, maka lintasan terpendeknya adalah seperti yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Jadi itulah yang merupakan lintasan terpendek atau yang menjadi jarak antara titik A dan titik B. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Perhatikan, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik C? Kita lihat di kubusnya, titik B ke titik C. Nah, berdasarkan pengertian jarak antara dua titik tadi, kita lihat lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik B dan titik C adalah ruas garis BC itu sendiri. Jadi langsung, ya. Nah, sehingga dari gambar itu seperti yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna kuning. Nah, kemudian yang manakah yang merupakan jarak antara titik A dan titik F? Perhatikan kembali kubusnya. Dari titik A ke titik F. Jadi lintasan terpendeknya adalah AF. Jadi langsung dari titik A ke titik F. Jadi dia tidak dari A ke B dulu baru ke F. Atau dari A ke E baru ke F. Tapi langsung dari A ke F. Seperti yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau. Nah, berikutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik A dan titik G? Jadi dari sini, dari A ke titik G. Kita lihat, berarti lintasan terpendeknya adalah AG, ya. Sehingga, nah, jaraknya seperti yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru. Bisa dipahami ya? Oke, bagaimana jika titik-titik itu diketahui koordinatnya? Jadi, untuk menentukan jarak antara dua titik yang diketahui koordinatnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, jadi jika diketahui titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2, maka jarak antara titik A dan titik B dapat ditentukan dengan rumus panjang AB sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat
tambah Z1 kurang Z2 kuadrat. Ya. Jadi bisa kita langsung masukkan ke rumusnya. Contoh, hitunglah jarak antara titik A1,6, -2 dan titik B1,4, -4. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Berarti panjang AB atau jarak dari titik A ke titik B sama dengan akar dari, nah kita lihat titik A ini menyatakan X1, Y1, Z1. Titik B menyatakan X2, Y2, Z2. Sehingga X1 kurang X2 berarti 1 dikurangi 1. Ya, 1 dikurangi 1 kuadrat. Y dan Z-nya juga demikian. 6 dikurangi 4 kuadrat ditambah negatif 2 kurang negatif 4 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 0 tambah 4 tambah 4 ya. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan akar 8. Akar 8 ini kebetulan bisa disederhanakan menjadi akar 4 kali 2. Nah, berdasarkan sifat akar, bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 sendiri sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 2. Nah, bagaimana cara menentukan jarak antara dua titik yang ada pada bangun 2, khususnya kubus seperti ini ya. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak antara titik A dengan titik C. Kemudian tentukan jarak antara titik A dengan titik G. Nah, kita perhatikan kubus ABCDEFGH ya. Yang pertama, jarak antara titik A dengan titik C. Ya, ingat tadi jarak antara dua titik berarti lintasan terpendek. Lintasan terpendeknya adalah sama dengan ruas garis AC. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang ruas garis AC? Perhatikan segitiga ABC. Jadi dari kubus ini kita bisa melihat ABC merupakan sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau digambarkan, kita keluarkan seperti ini. ABC siku-siku dan siku-sikunya adalah di B. Dengan AB dan BC merupakan rusuk dari kubus. Sehingga panjangnya sama dengan A cm ya. AB sama dengan BC sama dengan A cm. Nah, yang mau kita cari kan panjang AC. Sehingga karena ini merupakan segitiga siku-siku, berarti berlaku teorema Pitagoras. AC adalah sisi miring. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB-nya A, BC-nya A. Berarti A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nah, AC-nya berarti akar 2A kuadrat sama dengan akar 2 dikali A kuadrat sama dengan akar 2 kali akar A kuadrat. Akar A kuadrat sendiri sama dengan A. Jadi hasil akhirnya sama dengan A akar 2. Sehingga kesimpulannya jarak dari titik A ke titik C sama dengan A akar 2 cm. Ya. Nah, jadi dalam kubus AC ini disebut juga sebagai diagonal sisi. Ya, jadi AC merupakan salah satu diagonal sisi dari kubus ABCD EFGH. Sehingga dari contoh ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa jika panjang rusuk sebuah kubus adalah A cm, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Ya. Contoh, jika rusuk kubusnya 5 cm, maka diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Ya. Jadi dari rusuknya. Kalau panjang rusuknya 10, berarti diagonal sisinya 10 akar 2 cm. Ya. Nah, yang kedua, panjang AG. Ya.
atau jarak dari titik A ke titik G. Perhatikan gambar, jaraknya diwakili atau ditunjukkan oleh ruas garis yang berwarna biru. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa panjang AG. Perhatikan segitiga ACG. Ya, ACG siku-siku di C, di mana AC tadi dari jawaban sebelumnya kita sudah mendapatkan panjang AC sama dengan A akar 2. Ya. Dan CG sendiri adalah rusuk, berarti panjangnya A. Sehingga karena ACG adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC-nya kan A akar 2, A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. A akar 2 kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Jadi AG-nya akar dari 3A kuadrat sama seperti jawaban yang A tadi, maka bisa kita sederhanakan menjadi A akar 3. Jadi jarak antara titik A dengan titik G sama dengan A akar 3 cm. Ya, jadi dari contoh ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa jika panjang rusuk sebuah kubus adalah A cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. Jadi AG itu merupakan salah satu diagonal ruang dari kubus ABCDFGH. Ya. Tadi kalau diagonal sisi, kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya kan A akar 2. Kalau diagonal ruang, A akar 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jika titik P adalah titik tengah CG, maka tentukanlah jarak antara titik B dengan titik P. Nah, kita selesaikan. Perhatikan kubus ABCDEFGH. P merupakan titik tengah CG, sehingga P ini bisa kita lihat ya, berada di tengah-tengah CG. Yang ditanyakan adalah jarak dari B ke P, seperti yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Nah, kita perhatikan, berarti kalau kita ingin mencari jarak dari titik B ke titik P, berarti kita harus mencari panjang garis BP berapa. Nah, sekarang perhatikan segitiga BCP. Jadi BCP merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku tadi rusuk kubusnya adalah 8, ya. Berarti BC adalah 8 karena BC merupakan rusuk kubus. Nah, CP, berapakah panjang CP? Nah, karena segitiga BCP adalah siku-siku, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi lagi-lagi kita menggunakan teorema Pitagoras. BC kan sudah diketahui nih, ya. BC 8. Nah, CP, berapakah panjang CP? Perhatikan kubusnya. CP itu merupakan setengah dari CG. Jadi panjang CG. CG rusuk. Berarti CG kan 8 ya. Sehingga panjang CP sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus teorema Pitagorasnya. Berarti BC-nya 8, CP-nya 4. Sehingga 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. 8 kuadrat 64. 4 kuadrat 16. Dijumlahkan hasilnya 80. Sehingga panjang BP sama dengan akar 80. Sama dengan akar 16 kali 5 sama dengan 4 akar 5. Jadi kesimpulannya jarak antara titik B dengan titik P sama dengan 4 akar 5 cm. Ya, gampang ya. Ya. Jadi untuk pelajaran kita kali ini cukup sekian.
Terima kasih dan say no to drugs.